Nah, nih Bang, Apa tuh? kita back to ini Bang, apa game online ini Bang. Tadi kita kan udah ke medsos nih Bang. Oke. Sekarang ada hal lagi buat kita kecanduan, yaitu game online. Karena oke, halo semuanya. Selamat datang di podcast Open Your Mind. Oke, kembali lagi ya bersama kami Civic in Eleven di sini. Bersama saya di sini Zendra Raja Devantra sebagai moderator pada podcast kali ini. Nah, jadi sini kita bakal ngadain podcast yang berhubungan dengan cinta nih. Ya, emang rasanya dipastikan. Tapi cintanya beda nih guys. Cinta kita adalah sesama gadget. Ya, betul sekali gadget. Dengan tema penggunaan gadget yang berlebihan. Oke, di sini kita akan mengundang suatu narasumber yang wah, lumayan wah nih. Kapan lagi kita mengundang sosok beliau ini ya? Langsung saja kita panggil Bang Taufik. Nah, Halo, 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 gimana, halo. gimana? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Oke Bang, mungkin gimana nih Bang kabarnya? Bisa perkenalan dikit lah, gitu Oke, Bang. kabarnya hari ini baik, gitu ya. Kalau saat ini memang gua lagi ngerjain beberapa proyek gitu, terkait tugas akhir juga itu di DPM. Kalau saat ini memang lebih eh, lengkapnya di kegiatan akademik ya, karena udah semester 7 Betul. gitu. Oke. Jadi, aduh, kita di sini Bang ada sedikit podcast kecil-kecilan lah, gitu Siap. kan. Apa? Ada telepon nih. Coba, coba, coba. Siapa sih? Apa tuh? Aduh, tunggu dulu nih. Aduh. Biasa nih Bang, aduh. Orang sibuk. Bukan orang sibuk ini Bang, orang nggak kenal kayak ini. Kayaknya dia ikutin standar TikTok nih Bang, iseng-iseng gitu. Oke, BTW nih Bang, sesuai standar TikTok nih. Sini kita bahas temanya itu tentang gadget nih Bang. Oke. Di sini gimana sih menurut Kakak gitu dengan apa orang-orang yang scroll TikTok kita melihat posisi konsumsi digital yang berlebihan nih. Menurut Kakak gimana pandangan Kakak sebagai udah semester 7 ini? Oke, kalau yang gue lihat ya terkait dengan konsumsi media digital kita saat ini memang sangat tinggi sekali. Dari data juga kita udah mencapai rata-rata di Indonesia Mhm, ya, pemuda itu bisa sampai 7 jam dalam mengonsumsi media betul. digital gitu, mulai dari TikTok, Instagram gitu. Nah, jadi permasalahannya jika kita menggunakan berlebihan untuk hal yang tidak produktif. Namun kalau kita menggunakan hal yang produktif nggak masalah gitu. Jadi memang kita di era ini seperti pisau bermata dua, mengkonsumsi media digital itu, media sosial itu bisa berdampak positif maupun berdampak negatif gitu. Ih, Tapi ya saya lagi, ya tentunya kita pengennya berdampak positif dong gitu ya. betul. Ya betul banget sih itu, karena mungkin ya teman-teman sekalian juga mungkin pada relate banget ini. Ya kayaknya hampir nggak 7 jam lagi Bang, kayak udah 24 jam itu 24 HP jam. semua kayak ya itu balik lagi ke orang masing-masing mungkin ya Betul. positif benernya, positif negatifnya itu balik lagi ke diri masing-masing. Cuman kita sebagai mahasiswa apalagi di IPB kita sebenarnya harus berperilaku positif ya, apalagi dalam Betul. menggunakan gadget saat ini. Oke Bang, sekarang ada, eee, tanda-tanda seorang udah terlalu bergantung menurut gadget ini. Menurut Abang gimana tanda-tandanya itu? Oke, kalau ngeliat dari tanda-tanda kita kan ya jujur aja kita itu yang namanya media sosial tuh nggak bisa lepas gitu kan 24 jam gitu. Betul. Namun ada juga di mana kita itu kondisinya sudah kecanduan gitu. Ya salah satu tanda itu misalnya kita udah bangun tidur yang seharusnya bisa kita gunakan misalnya kalau kita seorang muslim itu kita akan sholat subuh, kemudian juga Betul. kita bisa berolahraga gitu. Tapi setelah bangun tidur kita langsung scroll TikTok, scroll Instagram dan lain Iya, sebagainya gitu. betul. Dan maupun juga sebelum tidur nih, aturan kita sudah memiliki jam tidur jam 10. Mhm. Tapi kalau kita ngeliat TikTok lagi kadang-kadang bisa kebablasan. Itu kan salah satu tanda kecanduannya Iya. gitu. Yang kemudian juga kita menghabiskan screen time kita itu bisa naik tuh rata-ratanya. Mungkin per hari bisa bisa sampai 8 jam, kemudian hari bisa 9 jam, 10 jam. Itu kan dampaknya negatif juga gitu kan. Tapi yang perlu kita highlight di sini, kita lebih ke penggunaannya gitu. Nah, media sekarang ini memang fokusnya bukan hanya
pada kuantitas lagi, tapi lebih kualitasnya seperti apa. Nggak apa-apa kita Oh, mengkonsumsi banyak, tapi kan kalau kualitasnya oke nggak apa-apa. Misalnya oke. kita seorang content creator, Hmm, mau buat konten kita harus cari referensi kan, itu betul. nggak masalah. Tapi kalau misalnya unggahannya sebagai pelarian untuk itu kayaknya waduh agak bahaya juga Agak bahaya, gitu. betul banget. Betul. Jadi ya istilahnya gimana kita untuk memposisikan gadget ini sebagai hal yang positif ya, baik lagi. Betul. Nah, tadi kan tanda-tanda nih, Bang. Tadi, sebenarnya saya mau nanya ini, bagaimana media sosial ini bisa membuat orang kecanduan? Karena aku sendiri ini, sebagai pengguna media sosial, pengguna gadget, kadang tuh nggak tahu nih, kok bisa kecanduan nih? Nah, mungkin dari pandangan Abang gimana? Kalau ngelihat dari pola medsos kita ya, dari algoritma gitu, pertama, algoritma Instagram, Mhm, TikTok, maupun media sosial lainnya itu kan sudah sesuai dengan apa yang kita mau. Misalnya kita baru pertama kali download TikTok, kita ketik betul. sepak bola. Jadi kan Mhm, muncul tuh berita sepak bola, kemudian juga yang linear adalah misalnya jersey bola, sepatu oke. bola, artinya kan sesuai dengan minat Oke, kita juga. paham. Nah, yang kedua juga dari segi produksi. Nah, dalam membuat orang dalam tanda kutip kecanduan itu Mhm, kan memang ada tekniknya tuh supaya orang bisa scroll terus. Misalnya kita dalam membuat TikTok itu kan ada clickbait-nya pas di awal 3 detik pertama gitu. Jadi memang, betul. yang membuat menariknya di situ gitu. Nah sebenarnya, menarik tersebut yang menarik kalau kita sebagai hal-hal yang produktif gitu, untuk kegiatan produktif. Tapi kalau sebagai pelarian tadi, itu bisa membuat orang kecanduan gitu kan. Itu Oke. yang menurut gua itu memang memang pertama itu memang ada tekniknya membuat Mhm. itu, tapi selain itu ada algoritma yang memang mengatur itu supaya orang terus mengkonsumsi medsos. Oke, kita balik ke algoritma. Memang algoritma sekarang ini nggak bisa ditebak juga sih Betul. Bang. Tadi, Abang mention istilahnya orang itu bisa, membuat orang kecanduan tanda kutip Betul. ya, tentang playback. Berarti secara nggak langsung kecanduan ini bisa kita buat gitu, selain karena algoritma gitu ya, Bang? Oke, terus juga agak, sekarang nih kan TikTok tuh serba pendek ya, video-video tuh serba Ya, pendek, kayak YouTube, ada YouTube Short, ada ya. TikTok. Ya TikTok kayak berapa menit, 9 menit ya, 1 menit, 1 1 kalau menit dia. ya. Ya itu, apa ya, menurut menurut apa, menurut Kakak gitu, gimana canduan ini bisa berdampak? Jadi kan kita ngeliat, apa sih namanya, video-video pendek nih Bang, itu ternyata bisa buat kecanduan tuh, dibanding kita ngeliat yang video lama, itu kenapa tuh Oke. Bang? Nah, jadi kalau kita ngeliat pola konsumen sekarang itu memang dia menyukai namanya video pendek. Nah, kenapa menyukai video pendek? Karena memang, dia pertama tuh, mudah diakses juga, karena Betul, memang sekarang mode algoritma juga memang video pendek, itu yang pertama. Nah, sekarang juga pola konsumen sekarang ini juga pengen yang serba cepat, karena kita sudah kebanjiran arus informasi, mhm, kemudian juga melihat daripada kondisi memang, informasi yang banyak, cepat, jadi kita memang dituntut emang untuk mengkonsumsi hal-hal seperti itu, gitu. Yang pertama juga, kita melihat lagi kembali kalau zaman dulu memang YouTube kita sering nonton sampai 20 menit, kadang iya kan betul, 10 menit, podcast yang panjang, tapi sekarang kita tetap bisa melihat rangkuman podcast tersebut hanya dalam 1 menit, gitu. Memang, algoritmanya memang sudah seperti itu sekarang, tapi memang itu didesain seperti itu karena memang pola konsumsi konsumen sudah berubah dibanding zaman-zaman dahulu. oke paham paham. Jadi secara nggak langsung ya perubahan digital ya, dari awalnya kita Betul. algoritma yang 10 menit, sejam bahkan, Ya, bahkan kita sekarang udah ya kurang lebih 15 detik, 60 detik, bahkan ya menteri kita aja Pak Purba aja nontonnya drama Cina pendek gitu iya. kan, yang buat canduan itu kan. Nah, ini Bang ada sedikit apa ya, berita Bang, ada sedikit satu lagi satu lagi satu lagi. Nah nih Bang, Waduh. kita back to ini Bang, apa, game online ini Bang. Tadi kita kan udah ke-message nih Bang. Oke. Sekarang ada hal lagi buat kita kecanduan, yaitu game online. Karena hampir semua sini pasti main game online, meskipun ini main apa, Blox Blast, apalagi Roblox gitu kan. Roblox. Nah, ini gimana nih Bang, menurut pandangan Abang nih? Waduh, ini sangat merugikan ya. Karena keuntungan nggak seberapa, tapi memang sudah membakar rumah sendiri. Nah, ini kalau kita lihat artinya kan, dari pandangan gua ya, ngelihat dari Mhm, peristiwa ini, yang pertama ya artinya merugikan gitu kan, betul, merugikan dari segi ekonomi, kemudian juga dari psikis juga, kemudian juga dari kanan kiri juga pasti terkena dampaknya gitu. Yang artinya di sini kita bisa melihat bahwasanya game online itu kita tidak berbicara game online itu buruk gitu ya, banyak betul, sekali gamers-gamers kemudian juga atlet e-sport yang betul. bermain game online yang memang
bisa sukses gitu di eranya Betul banget. sekarang ini. Tapi jangan lupa juga bahwasanya game online ini bisa membawa petaka buruk gitu. Karena memang kita lihat contohnya gitu kan, Nah, tidak hanya kecanduan, iya. ternyata kita tidak berbicara kecanduan aja, ternyata bisa berdampak pada, Iya. eee, kebakaran rumah. Iya, Tentunya aduh ini udah sangat kerusakan fasilitas bisa dibilangnya. fasilitas. Iya, betul banget. Nah tadi, ya Bang bilang tadi kan istilahnya game online ini, di era sekarang ini game online bisa mencakup kemana-mana kan, bisa Mmm, jadi main e-sport, iya bahkan game developer iya, sekalipun. Itu sih, kita nggak bisa menghentikan itu. Kalau kita menghentikan sih kita algoritmanya hancur juga kan, teknologi digital kita rusak juga. Nah, solusi dari menurut Abang nih, solusinya apa nih untuk menghadapi seperti ini? Karena nggak mungkin kita matiin game-nya atau matiin digitalnya kan, karena oke pasti bakal merubah kehidupan kita juga gitu. oke. Kalau dari gua memang yang pertama tuh harus dari diri sendiri dulu gitu, karena memang, siapa sih yang bisa membatasi diri sendiri? Tentu bukan orang lain dong. Mungkin orang lain juga berpengaruh, tapi hanya sedikit gitu. Misalnya kita juga ngelihat bahwasanya screen time kita naik nih dari hari per hari gitu ya, artinya kita harus sudah membatasi bahwasanya, saat ini harus sudah ada pembatasnya gitu. Dan salah satu tolak ukur yang paling mungkin kita lakukan, kita melihat bahwasanya jika screen time kita naik dan produktivitas kita per harinya pun nggak naik, itu bisa dipertanyakan. Kenapa saat gua mengkonsumsi media sosial, saat Mhm. gua mengkonsumsi, media digital, itu kenapa produktivitas gua tidak seiring naik juga gitu, itu perlu ditanyakan. Namun kalau mengkonsumsinya naik, tapi produktivitas pun naik, itu bisa menjadi sebuah keuntungan. Betul. Karena zaman sekarang ini, ya seperti itu fenomenanya. Kita tidak bisa menyalahkan juga bahwasanya content creator itu salah dalam konsumsi media digital gitu. Jadi memang ya kita harus mengetahui porsi kita diri sendiri. Artinya pembatasan screen time itu memang salah satu menjadi, tolak ukur dalam bagaimana kita mengevaluasi diri kita untuk penggunaan media sosial digital gitu. Sebenarnya kalau untuk masalah screen time itu beberapa Android, beberapa HP-HP itu, udah banyak diaplikasikan gitu kan, Ya, cuman tetep aja bisa diakal-akalin ya akalin. itu kan. Nah sebenarnya kalau dari aku pribadi ya balik lagi ke diri Ya kita gitu ya kan ya, balik lagi kita ke diri kita, ya kita juga nggak bisa menutup hal itu kan. ya, Dan sorry agak baca-baca dikit nih Bang. aman. Oke, ini Bang, aku ada sedikit ngasih mungkin ke info ke para penonton-penonton Ya kita, itu ada beberapa pasal yang mengaturnya gitu ya, Bang. Dari pasal 406 KUHP ayat 1 dan, dari isi dan makna pasal 406 KUHP ini adalah yang pertama ayat 1, tindakannya menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang milik orang lain. Sifatnya harus dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum. Barangnya dapat berupa benda mati, barang apapun, baik seluruhnya maupun sebagian. Nah, ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 2 tahun, 8 bulan atau denda paling banyak 4.500.000. Oke. Wah, ternyata sudah ada di pasal ini Bang, masalah padahal pemerintah nggak tinggal diem aja nih Bang, ya. masalah gini nih udah dipasalin juga. Jadi ya, ya gini nih istilahnya udah lama kita temuin, udah banyak juga. Makanya mungkin pemerintah nggak tinggal diam, mereka membuat pasalnya sehingga mereka ada apa ya, ada setidaknya ada aturan yang Ya, harus diikuti gitu kan. Dan ada ada ini kedua nih Bang, yang satunya kita balik lagi ke medsos nih Bang. ya, Nah, apa aplikasi yang paling sering kamu gunakan? Nah, ini responnya bisa ngirim dari satu gitu, ada 136 responden, ya selebihnya itu milih 3 teratas ya, ini ada ya, TikTok, ya Instagram, TikTok, dan YouTube. oke. Nah, itu sekitar 122 responden ya. Nah, bagi pelajar atau mahasiswa sendiri, kita kan sering gunakan untuk bahan belajar, tapi sering juga menjadi pelarian yang tadi Abang bilang tadi nih. Ya, Bagaimana sih kita cara membedakan secara praktis apakah kita sedang produktif menggunakan gadget atau hanya menghindari tugas dengan dalih mencari materi? Karena kita kan ya siapa tahu orang lagi oke nyari materi itu dulu buka Instagram yang mudah-mudah pasti kan. oke. Nggak mungkin kita lagi buka eee, Google, bukanya Netflix atau Mobile Legends kan agak susah juga mungkin ya, ketahuan juga oleh orang tua atau teman sebayanya mungkin.
ini 3 kata sih menurut aku hal-hal yang pelarian lah Ya, untuk saat ini ya. Orang buka Google, tiba-tiba kita ke Instagram, Instagram. scroll-scroll. Nah, gimana nih Bang kita membedakan atau menghindari dalih-dalih tersebut? Oke, kalau misalnya kita artinya berhubungan dengan produktif dan pelarian gitu ya. Mhm, Nah, pertama itu, tentunya harus dengan kembali ke diri sendiri lagi terkait dengan penggunaan media sosial. Jadi memang penggunaan media sosial itu harus ada tujuan terlebih dahulu gitu. Jadi misalnya, gua pada hari ini, gua mungkin ada yang gua cari di Instagram gitu, mungkin gua lagi nyari referensi konten ataupun nyari bacaan atau apa. Jadi memang itu bisa dimasukkan dalam hal yang produktif. Namun kalau kita lihat sebagai pelarian, ya artinya, apa ya, lebih ke dia melakukan hal tersebut tapi bukan hal yang produktif. Misalnya, di TikTok kan kita tanpa sadari tuh walaupun kita melihat konten, tapi kita melihat konten-konten yang memang tidak bermanfaat bagi kita. Itu bisa dimasuk dalam kategori pelarian, pelarian oke. gitu. Karena memang ya dia butuh hiburan. Adapun hiburan yang bisa bermanfaat, adapun hiburan yang hanya, seperti dopamin ya, istilahnya kita me-scroll tapi kecanduan sampai ke terus itu bisa jadi pelarian yang nggak bagus. Adapun pelarian yang bagus, kalau misalnya kita sedang burnout, capek, Heeh, kita scroll TikTok ataupun Instagram itu bisa aja untuk sebagai refreshing otak. Mungkin kalau teman-teman di Seven Habits di IPB gitu ya, mhm, ada yang namanya itu asalah pisau itu kalau nggak salah habits yang eee, hampir terakhir itu aku pernah baca juga. Jadi memang ya kita itu memang sembari produktif, oke kita nggak apa-apa produktif, tapi jangan lupa kita mengasah pisau kita, yaitu tuh mungkin pertama bisa liburan, bisa oke membaca buku, oke. dan kalau di media sekarang ini, di era sekarang ini, media sosial mungkin bisa jadi hal untuk mengasah pisau, artinya dalam artian refleksi gitu. Oke. Nah, berarti kita bisa refleksi dengan sosial media kan, berarti sangat langsung sosial media ini tidak terlalu buruk untuk kita scroll-scroll semata gitu Ya, kan. Cuman, pasti kan orang berpikir nih Bang, tadi Abang bilang bahwasannya sosial media bisa buat sebagai kita refleksi. Tapi lama-lama kan kita bisa buat jadi tanpa ada kecanduan nih Bang. Nah, menurut Abang itu idealnya berapa menit untuk kita cak refreshing gitu? Dan gimana cara kita untuk menghentikan itu? Misalkan kita, oke "Wah udah 20 menit nih, ah nanggung ah 5 menit lagi." oke. Nah, Jadi sebenarnya ada ini ya, ini gua terapin sih metode ini karena memang, di sela-sela kesibukan pasti kita pengen juga dong, pengen ada me time. Kalau kita me time-nya nggak keluar di kamar ataupun di asrama gitu kan. Jadi memang gue tuh menetapkan atau menerapkan metode yang namanya, gue tuh maksimal tuh scroll TikTok itu setengah jam. Jadi memang udah ada oke waktunya gitu. Jadi oke. memang misalnya kita mulai start jam 8, ya artinya kurang lebih 8.30 tuh harus sudah selesai. Nah, supaya kita pengingatnya adalah harus ada tugas lain atau job desk lain yang kita rencanakan di 8.30 itu. Jadi memang sembari pengingatnya adalah mungkin alarm atau lain sebagainya, ada tugas yang harus diselesaikan, itu yang pertama. Nah, yang kedua, gue juga kan memang, kadang pagi tuh sering sering jogging ya, jadi Mhm, memang udah misalnya dari jam 4:30 kita bangun, setengah jam kita scroll TikTok, jam 6 kita jogging tanpa bawa HP itu bisa menjadi salah satu, oke. pelepas apa ya, pelepas kecanduan kita juga gitu, dengan itu. Jadi ada sebenarnya semua orang beda-beda, tapi itu salah satu metode yang bisa, teman-teman terapin. Tapi kan itu dari gua tuh, mungkin Mhm, kalau dari teman-teman punya cara lain tuh dipersilahkan gitu. iya. Langsung gimana cara kita untuk mengganti hal sosmed ini ke hal yang lebih baik lagi gitu ya, Betul istilahnya betul kan dari kesibukan lain lah, agar kita nggak betul canduan lagi betul gitu ya. betul. Biasanya kalau aku, kalau misalnya waktu capek tidur sih. Ya kalau nggak tidur ya bener kata Abang lari Iya, gitu, sama teman sih biar nggak boring gitu kan. betul. Sehingga kita beberapa orang bisa berargumen gini Bang, "Ah saya ini gua ini HP buat temenin aku doang, karena aku sendiri, aku introvert," gitu kan. Jadi makanya mungkin beberapa orang, contoh aku kadang juga pribadi seperti itu, kayak megang HP itu bukan karena canda atau apa, karena kita butuh teman gitu kan. Ya, Makanya mungkin untuk orang-orang yang ingin coba hal seperti itu mungkin dibantu sama temannya gitu ya, entah jogging bareng, belajar bareng, itu mungkin yang bisa membuat kita kelupaan akan media sosial gitu ya, kan. Oke, mungkin tadi kita udah banyak membahas nih kan ya. tentang game online, kecanduannya, screen time kita gitu kan. Mungkin ada beberapa hal juga ya, game online atau media sosial ini sebenarnya tidak salah, namun yang salah itu gimana cara kita membuat atau menjalankan hal tersebut ke hal kemana nih, ke positif kah atau ke negatif Negatif. kah? Kalau kita misalnya ke positif, semua hal itu akan menjadi lebih baik gitu kan. Contoh kayak media sosial,
kita bisa jadi content creator, bakal kita bisa belajar sekarang di TikTok mungkin kan. Kalau untuk game sekarang kan ada e-sport kan, sekarang bahkan diterima oleh pemerintah kan, didukung penuh, ada PBSI kalau nggak salah ya, PBSI. PBSI. Jadi itu mungkin hal yang udah cukup bagus untuk di era teknologi sekarang gitu ya. Betul. Mungkin Bang, terakhir nih Bang, nah kita mungkin nggak lama-lama juga nih karena long durasi juga ini, nggak pengen lama-lama kita ngobrol santai. Siap. Cuman terakhir Bang, pesan untuk Gen Z agar lebih bijak dalam menggunakan teknologi ini. Oke, kalau dari gua tuh tentunya, dalam penggunaan teknologi di sekarang ini tentunya kita harus bisa yang namanya memilih kegiatan mana yang produktif, mana yang tidak produktif dalam artian negatif gitu. Di era media sosial ini memang sangat banyak kegiatan yang produktif, namun kalau kita tidak cermat, bisa menjadi kegiatan yang negatif. Misalnya, kita di era sekarang ini banyak sekali yang pengen jadi content creator gitu Betul, kan, yang pengen jadi, influencer dan lain mhm, sebagainya gitu. Nah, kalau dia menggunakan dengan baik, tentunya dia menggunakan media sosial tersebut misalnya mencari referensi, ataupun misalnya kalau dia punya organisasi, dia cari narasumber di betul, TikTok, betul, IG, itu kan merupakan hal yang baik gitu. Nah, tentunya yang menjadi permasalahannya adalah menjadikan media sosial ini sebagai, tempat atau landasan utama untuk melakukan suatu hal. Misalnya kita sehari-harian ada kegiatan nih, tapi kita karena keasikan media sosial, itu kita lupa dengan kegiatan-kegiatan kita. Itu kan, salah satu tindakan negatif ya. Jadi mhm, memang, dimulai dari diri kita sendiri, tentunya mulai dari diri kita sendiri, kita bisa menelurkan dengan orang lain gitu. Dan tentunya dimulai dari diri sendiri itu dapat meracuni ya, dalam iya, artian meracuni betul, hal-hal yang baik di orang-orang sekitar kita. Tidak perlu dalam komunitas yang besar, tapi komunitas kecil pun itu bisa berdampak bagi masyarakat ke depannya gitu. oke. Ya, dikit-dikit lama-lama jadi bukit ya. Iya, Ya mungkin, ya itulah pesan dari Bang Taufik ya di sini sebagai narasumber kita tentang kecanduan gadget ya. Jadi ya untuk para penonton channel, untuk para Gen Z, kita di sini nggak ada yang ngelarang untuk kalian bermedia sosial, untuk kalian mengekspresikan diri kalian di media sosial, namun gunakanlah media sosial dengan sebaik-baiknya, betul ya Bang? Jadi gunakan hal itu dalam hal positif, ya banyak sini kan agenda-agenda sekarang serba digital, bahkan sekarang era teknologi, kita membutuhkan orang-orang Gen Z sekarang untuk terus berkarya gitu kan, ada content creator, ada lagi game betul. developer, e-sport-nya dan lain sebagainya. Jadi, malahan media sosial atau gadget ini malah kita istilahnya nambah wawasan baru, nambah, apa ya istilahnya, apa sih, pekerjaan barulah Iya, jadi kan. Jadinya banyak hal-hal yang kita otak-atik di teknologi ini, entah dari teknologi pertanian atau teknologi apa, semua itu bisa dilakukan saat betul ini. betul. Jadi ya mungkin terima kasih banyak ini Bang Siap. atas, udah datang ke sini. Ya susah juga ini untuk nge-chat-nya, Waduh, untuk mengundangnya agak berat juga sebenarnya dari kami. Tapi terima kasih ya Bang udah royal ke kami, udah mau aman-aman. datang ke sini. Ya mungkin sekian ya Bang Taufik, terima kasih Siap, banyak ini. Ya mungkin itu dari kami guys. Jadi ya thank you banget ini Bang. aman. Oke, aman aman. Thank you guys, see you in the next content di Open Your Mind.